Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman calon sarjana ilmu komputer UNSI ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Ini pertemuan ke-13 baru ya. Jadi minggu lalu kita pertemuan 12, ini pertemuan ke-13. Oke, sebelumnya mohon maaf, saya agak terlambat karena tadi lagi di jalan. Ini juga masih agak sedikit ngos-ngosan karena mengejar Vicon. Nah, materi hari ini sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya materinya. Jadi ini sebenarnya mengulang lagi, bukan mengulang, tapi lanjutan dari materi minggu lalu. Minggu lalu itu kita ngebahas tentang struktur modularisasi. Nah, yang di pertemuan ini, pertemuan 13, kita ngebahas tentang fungsi. Ada yang sudah baca modulnya tentang fungsi ini? Halo, halo. Sudah. Udah. Ada yang tahu nggak bedanya sama metode di minggu lalu apa? Atau subprogram? Minggu lalu kan modularisasi tuh. Kita ngebahas tentang metode subprogram. Nah, kalau fungsi, ada yang tahu? Wah, kayaknya nih belum dibaca modulnya ya. Oke, kita bahas bareng-bareng. Saya share modulnya dulu. Sebentar, saya slideshow. Oke, slideshow-nya baru saya share. Sorry ya kalau napas ini agak sedikit ngos-ngosan. Baru banget nyampe rumah. Oke, nah ini tentang fungsi nih yang hari ini kita akan bahas bareng-bareng. Oke, seperti biasa saya off-kan kamera dulu agar kelihatan semuanya. Nah, fungsi. Fungsi dengan metode itu sebenarnya bentuknya hampir sama. Kalau dibilang bagian dari sebuah program, sama juga. Terus di fungsi juga ada parameter yang dikirim. Ada yang mengembalikan nilai juga atau return juga. Nah, tapi bedanya antara fungsi dengan metode ya. Kalau metode itu subprogram atau turunan dari programnya, pecahan dari programnya. Berbeda dengan fungsi. Fungsi ini masih dalam program utama, tapi dia suatu blok dari kode yang dirancang untuk melaksanakan tugas khusus, tugas spesifik yang kalau misalkan kita lihat kegunaannya, lagi-lagi sama juga sih sebenarnya dengan metode. Nah, dia juga sama mengulangi pengulangan penulisan program yang berulang atau sama. Jadi cukup satu kali dituliskan, kita bisa panggil atau pada saat mau dijalankan statement atau perintah yang ada dalam sebuah fungsi itu tinggal dipanggil-panggil aja berapapun ya gitu. Nah, dengan fungsi juga sama lagi dengan penggunaan metode. Jadi program ini lebih terstruktur. Kalau kita baca, kita lebih gampang memahaminya. Kalau untuk pengembangan juga bisa lebih fokus ke sebuah fungsinya. Contoh kayak gini dah. Dalam fungsi pengelolaan database, itu biasanya cuma ada CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, masing-masing CRUD itu atau masing-masing fungsinya, kalau kita buatkan per fungsi pada saat kita developingnya, akan lebih mudah pengembangannya. Misalkan di create, ya kita bisa lebih fokus untuk meng-create atau insert sebuah database itu. Di read untuk menampilkan atau untuk membaca, sorry ya, read untuk membacanya. Ya, jadi create, read, update, dan delete. Read-nya untuk menampilkan atau bisa kita bilang view-nya gitu ya. Terus pada saat untuk update-nya sama, kita bisa lebih fokus juga masalah updating-nya. Dan di delete juga sama, kita bisa lebih fokus untuk delete-nya. Sama seperti halnya metode dan fungsi. Programnya lebih struktur, jadi pada saat kita mau mengembangkan atau ada bugs-nya, kita lebih fokus ke dalam fungsi tersebut. Terus bedanya nanti apa dengan metode? Nah, nanti akan kita lihat dulu di sini semuanya. Kalau di sini nggak ada bedanya, jadi saya yang akan membedakan sendiri. Nah, kalau teman-teman sudah pernah belajar bahasa pemrograman C++, teman-teman pasti sering banget melihat ada yang namanya main. Nah, main ini adalah fungsi yang mutlak ya, yang pasti harus ada di semua pemrograman. Ini adalah fungsi utamanya yang menandakan program dimulai atau startnya di situ. Terus ada lagi fungsi-fungsi yang lain, misalkan kayak printf atau conf dan lain-lainnya. Scanf sama cout itu fungsi bukan Pak? Iya, itu juga sebuah fungsi.
Umumnya memang fungsi bentuknya seperti ini nih. Ada nama fungsinya, terus ada kurungnya, tanda kurungnya, kurung buka dan kurung tutup. Itu bentuk umum sebuah fungsi. In dan out itu ada yang dia tidak seperti fungsi, misalkan pada saat teman-teman hanya menginputkan inputan yang biasa aja, selain string yang dengan spasi nih, yang di dalam in ya kita masukkan lagi ada fungsi lagi atau ada keywordnya getLine agar bisa tercetak spasi ya pada saat inputannya mengandung spasi, itu dia menjadi sebuah fungsi. Tapi kalau tidak, tetap sih sebenarnya itu adalah sebuah fungsi juga atau sebuah library codingan ya. Tapi kalau misalkan dibilang fungsi banget ya enggak juga gitu. Terus yang lain lagi struktur fungsi. Nah, tadi saya sebutkan ada nama fungsi, terus ada argumen. Argumennya boleh ada, boleh tidak ada. Dan di dalam sebuah fungsi ini pasti akan ada sebuah pernyataan atau perintah. Kalau teman-teman lihat di sini. Jadi ada nama fungsinya, ada argumennya, ada pernyataan atau ada perintahnya itu apa. Terus ada nggak fungsi yang nggak ada argumen atau perintahnya nih? Sorry, nggak ada argumen atau perintahnya. Iya, ada yang nggak ada argumennya. Tapi untuk pernyataan atau perintah itu pasti ada. Kenapa? Kalau misalkan tidak ada, buat apa dia bikin fungsi? Kalau tidak ada pernyataan atau perintah atau statement yang harus dikerjakan. Karena fungsi itu dibuat untuk mengerjakan statement, perintah, pernyataan khusus yang nanti bisa diulang-ulang. Kayak contoh misalkan teman-teman pernah yang tadi C++ tuh say in ada getLine terus nama variabelnya apa yang mau disimpan. Nah, kalau teman-teman lihat itu nggak ada pernyataan atau perintahnya ya. Iya sih, nggak ada itu. Dia bentuknya tidak seperti struktur fungsi pada umumnya, tapi itu juga bisa dibilang fungsi. Tadi balik lagi ya, tergantung parameter atau sudut pandangnya teman-teman. Pada saat itu teman-teman bilang fungsi, ya benar dia fungsi. Tapi nggak dibilang fungsi juga, oke dia cuma sebuah baris perintah aja. Karena sebuah fungsi tadi sebalik lagi ya. Nih, blok dari kode yang dirancang untuk melaksanakan tugas khusus. Contoh tadi yang saya in di C++ untuk menampung inputan string ada spasinya. Iya, dia dirancang untuk melaksanakan tugas khusus yang seperti itu. Say in yang biasanya nggak bisa. Gitu ya, say in yang biasa nggak bisa. Di inputnya bisa, begitu ditampilkan nggak tampil spasinya. Bahkan kalau misalkan ada yang dengan char itu mau lebih parah lagi. Spasinya menandakan berakhir statementnya. Terus kegunaan fungsinya, makanya dilihat lagi dari kegunaan fungsinya. Mengurangi pengulangan penulisan program yang berulang atau sama. Pada saat ada aktivitas yang dilakukan berulang-ulang atau sama, ya udah cukup dibuatkan fungsi satu kali untuk menghandle tadi program atau aktivitas yang berulang-ulang tadi. Jadi jangan sampai lupa untuk konsep dasar sebuah fungsi dan kegunaannya. Bedanya sama metode. Oke, sekali lagi, tadi sebenarnya sudah saya sebutkan ya. Metode itu anaknya atau pecahan dari programnya. Berbeda dengan fungsi. Kalau fungsi masih bagian dari ininya, si programnya. Nah, fungsi ini bisa ada dalam main programnya, berbeda dengan metode. Metode biasanya tidak ada dalam main programnya. Coba dibuka lagi modul yang kemarin, kalau mau lihat lebih jelasnya. Metode kayak gimana sih tadi bentuknya? Tuh ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada contoh fungsi sederhana C++ ini nih untuk mencetak apa nih? Garis gitu ya. Dia mau mencetak garis. Oke, dia mau mencetak garis. Terus Pak, ini kok garisnya ada di luar dari program utamanya ya? Iya, sama seperti metode dia ada di luar program utamanya. Oke, terus di dalam program utamanya tinggal dipanggil aja. Bisa nggak sih kalau misalkan si fungsi ini kita buat di dalam main programnya? Ada yang tahu nggak? Bisa nggak? Bisa mungkin, Pak. Coba di searching ya. Kalau dari saya ya, kalau dari saya. Jadi nanti minggu depan boleh dikoreksi kalau misalkan saya salah atau di sini. Bisa ya, seperti tadi kata Mbak Nadia juga bisa. Berbeda dengan metode yang kita nggak bisa buat di dalam program utamanya. Fungsi kita bisa buat di dalam program utama tapi bentuknya tidak seperti ini. Nah, kalau teman-teman penasaran berarti harus searching contoh-contohnya. Karena di sini ada contoh ini aja. Terus untuk prototype. Nah, prototype ini yang untuk mendeklarasikan ke compiler nih.
lagi-lagi ini sama seperti ini ya, sama seperti method, dia juga punya tipe data. Ada parameter yang digunakannya itu jumlahnya berapa, ada yang satu atau ada yang multi ya, multiple parameter, 2, 3, 4, dan lebih selanjutnya. Terus untuk masing-masing parameternya sama, ada tipe datanya juga. Jadi dari output fungsinya ada, terus yang masuk ke fungsinya juga ada, di dalam fungsinya juga dideklarasikan juga ada. Terus kalau misalkan kita lihat di sini contoh prototipenya. Dari fungsinya sendiri, nah sama lagi seperti deklarasi metode, ada tipe keluaran fungsinya. Ya, kalau teman-teman lihat ini garisnya nggak lurus ya di sini ya. Tipe keluaran fungsinya adalah float, atau ini adalah bisa kita bilang si fungsi total ini emang tipe datanya float. Dia akan mengelola sebuah nilai atau bilangan yang tipenya adalah float atau bilangan desimal. Dan parameternya kalau teman-teman lihat juga di sini semuanya float juga. Nah, terus untuk deklarasinya tidak menggunakan titik koma. Nah, biar nggak bingung saya share dua aja deh. Jadi saya share dua-duanya aja. Kita share. Oke, ini mungkin lebih besar ya. Oke, ini fungsi. Terus ada method. Wah, sayangnya method nggak ada ininya ya. Nah, kalau teman-teman lihat nih, di method ada nama method, data dan tipe data yang dikirim, yang keluar dari method juga ada data dan tipe datanya. Di fungsi sama nih, ya. Tipe data keluaran fungsi, jumlah parameter yang digunakan, tipe data dari masing-masing parameter yang digunakan. Sama ya. Terus, nah ini contoh prototipe fungsinya. Yang di modul sebelumnya itu contoh-contohnya hanya bentuknya flowchart-nya aja dan pseudocode-nya. Teman-teman lihat di sini pseudocode-nya. Cuma ada yang ini contoh dari pseudocode, bukan contoh dari bahasa pemrograman. Pada saat di bahasa pemrograman, metode juga butuh tipe datanya. Sama halnya dengan fungsi ini nih. Ya, di fungsi ini dia ada tipe datanya. Metode pun sama, harus dengan tipe data. Terus parameter, oke, parameter formal yang terdaftar pada parameter yang berada di dalam definisi fungsi, atau ini parameter bisa kita bilang variabel lokalnya. Terus parameter aktual, variabel yang digunakan pada pemanggilan suatu fungsi. Nah, ini bisa yang globalnya. Nah, kita lihat di sini bentuk penulisan parameter formal dan parameter aktual. Nah, parameter aktual tadi yang global saya sebutkan, itu biasa didefinisikan di main programnya atau di program utamanya. Berbeda dengan yang formal yang dideklarasikan pada saat deklarasi si fungsinya di dalam parameter fungsi tersebut. Itu ya bedanya. Terus untuk cara melewatkan parameter ke dalam fungsi, ada dua. Ini nanti kalau di C++ namanya pointer ya. Ada yang pemanggilan dengan nilai, callable value, ada yang pemanggilan dengan referensi, call by reference. Ya, ada lagi nanti pemanggilan dengan alamat atau reference. Oke ya. Nah, yang pemanggilan dengan nilai atau callable value, jadi langsung nilainya nih, pemanggilan dengan nilainya dari parameter aktual yang dimasukkan ke dalam parameter formal tadi. Oke, nah di cara ini parameter aktual nggak bisa dirubah, walaupun nilai dari parameter formalnya berubah. Nah, mengenai aktual dan formal, ada yang masih ingat tadi aktual yang mana, formal yang mana? Aktual yang dideklarasikan di main atau di fungsi, formal yang di fungsi, aktual yang di main, ya. Aktual di main, formal di dalam fungsinya. Oke ya. Terus next lagi. Ini ada contoh yang callable value-nya. Ini kebetulan ada contohnya, jadi kalau teman-teman mau cobain bisa langsung cobain aja. Nah, di dalam sebelum main programnya ada mendeklarasikan sebuah fungsi yang nanti akan dibuat di sini. Nah, terus kalau teman-teman lihat di sini kok fungsinya nggak ada variabelnya ya atau tipe datanya, sorry nggak ada tipe datanya ya di belakang atau di depan fungsinya. Bisa aja seperti ini
Ya, bisa seperti ini atau kalau misalkan mau dibuat seperti ini juga nggak salah, bisa juga gitu ya. Kalau tidak ada, otomatis dia akan ikut ya, dia akan ikut dengan tipe data dari parameternya. Contoh di sini parameternya semua integer dengan nilai yang dihasilkan juga integer ya, dia juga berarti nanti akan mengeluarkan nilai dengan tipe datanya integer. Nah, ini penjelasan dari bentuk dari si fungsinya atau isinya. Statementnya seperti ini. Oke, terus kita next lagi. Nah, kalau tadi yang callable value, ini call by reference. Ini pemanggilan alamat nih. Ya, pemanggilan dengan alamat, bukan nilainya yang dipanggil. Nah, ini dapat dipakai untuk mengubah isi suatu variabel yang di luar dari fungsi. Dengan caranya gimana? Laksanakan pengubahan nilai dari suatu variabel dan dilakukan di dalam fungsinya. Kayak contohnya seperti ini. Ada operator atau pointer khususnya. Kalau teman-teman lihat di sini, lihat ada kayak simbol bintang. Ini namanya asteris ya. Ini simbol asteris. Dan ini yang digunakan untuk pemanggilan dengan referensi atau call by reference. Itu ya. Oke. Nah, ini ada output yang dihasilkannya. Kalau teman-teman lihat di sini, nah di sininya. Oke. Bentar, keblok lagi. Nah, di sininya ada juga nih. Jadi pada saat dideklarasikan di awal dan pada saat pembuatan untuk setiap parameternya setelah tipe data ya, sebelum variabel dan setelah tipe data. Pokoknya sebelum penuliskan variabelnya itu ada pointernya, pointer asteris ini reference. Terus pada saat dibuat juga sama, dideklarasikannya juga sama ada nih. Itu ya. Pada saat dideklarasikannya juga sama ada. Nah, kalau teman-teman lihat di mainnya ada dua nilai A, B, A-nya 4, B-nya 6. Itu nanti akan dikirimkan ya. Nih, kalau teman-teman lihat nih, akan dikirimkan ke dalam fungsi tambah. Terus dikirimkannya gimana caranya tuh dikirimkannya? Nah, ngiriminnya pakai simbol ini, ampersand atau N, dikirim. Dengan di dalam N fungsinya, begitu fungsi tambah ini berjalan, dia akan menampilkan nilai setelah pemanggilan fungsi nilai A dan B-nya ditampilkan. Oke, tadi di awal di main program A-nya 4, B-nya 6. A-nya 4, B-nya 6. Dikirimkan ya, dikirimkan A nanti ada di C, B nanti akan ada di D. Oke, A-nya 4, B-nya tadi 6 ya. A-nya 4, B-nya adalah 6. Oke, A-nya 4, B-nya 6. Kirimkanlah ke sini, masuk ke C dan ke D. Oke, masuk ke C dan masuk ke D. Ini outputnya kalau misalkan teman-teman lihat nggak sesuai karena lihat dulu nilai sebelum pemanggilan fungsi dia 3 dan 7 ya, 3 dan 7. Kalau misalkan di sini 4 dan 6 nanti hasilnya adalah 11 dan 11 ya. 11 dan 11. Oke ya. Karena 4 nanti akan ditambahkan 7, yang 6-nya akan ditambahkan 5, nanti hasilnya di sini 11 dan 11. Kalau di outputnya, karena nilai sebelumnya 3 dan 7, nilai akhirnya 10 dan 12. Nah, pada saat dikirimkan, dia akan merubah nilainya di sini nih. Kayak tadi definisinya teman-teman lihat nih. Dipakai mengubah isi suatu variabel yang di luar fungsi dengan melaksanakan pengubahan nilai dari suatu variabel dilakukan dalam fungsi. Pengubahannya ada di dalam fungsi sini. Kalau teman-teman lihat yang dikirimkan, ini mengirimkannya dengan alamat, bukan value-nya. Alamatnya atau referensinya ya. Alamatnya atau referensinya. Kalau yang dengan value, yang tadi nih, yang value tuh kayak gini ya, contohnya ya. Ini yang callable value, tidak ada pointer apapun. Tapi kalau misalkan dengan pointer ini sebenarnya yang dikirim bukan 4 dan 6, tapi alamatnya dulu yang dikirim. Oke, alamatnya yang dikirim. Nah, alamatnya yang dikirim, tadi si fungsi melaksanakan penambahan 7 untuk si A ya. Dia akan menuju ke alamatnya si A dan ditambahkan 7 nilai si A. Sama nih, yang di D ini nih, ini juga dia akan menuju ke variabel B dan akan menambahkan nilai 5 untuk variabel B. Nah, makanya nanti nilai di akhir fungsinya ini, begitu dipanggil tambahnya, terdapat atau tercetak hasil tampilannya seperti ini, tampilan yang kedua. Nilai di akhir fungsi tambah, nilai di akhir fungsi tambah, ya 4 ditambahkan 7, 11, 6 ditambahkan 5-nya, 11 juga. Sama begitu, nilai setelah pemanggilan fungsinya, dia juga akan berubah.
ya. Nah, kalau yang tadi nih kita bahas juga. Kalau yang tadi setelah dikirim ya atau ada perubahan nilai di dalam fungsi, nilai di luar fungsinya itu nggak berubah. Kalau teman-teman lihat contohnya di sini, nilai sebelum fungsi digunakan di dalam mainnya A5B9. Terus nilai di dalam fungsinya, di dalam fungsi tambah, ini ada 10 dan 16 karena A-nya tadi 5 ditambah 5 jadi 10, 9 ditambahkan 7 jadinya 16. Tapi begitu dicetak lagi nilai setelah fungsi digunakan di sini ya, itu nilainya masih tetap seperti di awal, 5 dan 9. Nggak dirubah nilainya. Berbeda dengan contoh yang ini, dia berubah nilainya. Nah, seperti itu. Terus ada pernyataan return. Ini untuk mengirimkan nilai dari suatu fungsi kepada fungsi lainnya. Ya, returnnya ini pasti diikuti oleh argumen yang berupa nilai yang akan dikirimkan. Contohnya seperti apa nih? Return ya, C plus sama dengan 2, yang artinya nilainya akan ditambahkan 2. Oke, dari fungsi utama dia ngirim nilai B ya untuk jadi nilai A. Oke, B ini masuk ke dalam fungsi tambah dengan mengirimkannya dengan reference ya, mengirimkannya dengan call by reference ke dalam fungsi tambah ini. Oke, terus di sini diwakili sama parameter C, di mana dalam fungsi tambahnya ada fungsi return ya, C-nya ini nanti akan ditambahkan 2 nilainya. Tadi dapat dari B 5 ditambahkan 2 jadinya 7. Dia kirimkan lagi ke fungsi utamanya. Terus dicetak nih nilai setelah pemanggilan fungsi ya, nilai si A ini yang dicetak. Oke, nilai A yang dicetak. Nggak dipanggil lagi fungsinya. Fungsinya tadi dipanggil cuma di sini nih. A sama dengan tambah dengan mengirimkan nilai dengan mengirimkan B dengan call by reference. Jadi begitu dicetak A, A-nya udah bukan 5 ya, A-nya sudah bukan 5, tapi A-nya adalah B ini 5, 5 dari B ditambahkan dengan 2, jadi sekarang 7. Itu contoh pernyataan return. Pengiriman data ke fungsi. Oke. Ini juga kita bisa ngirim suatu kontanta ke fungsi yang lain. Dapat dilakukan dengan cara yang mudah, beda dengan yang tadi. Ada lagi yang lebih mudahnya. Contoh di sini kita mengirimkan konstanta ya, pernyataan luas ini nih, luas underscore BS, luas 4,25 ini dikirimkan nilai kepada fungsi luas. Kalau kita lihat nih, ini luas ya. Luas ini ada mengembalikan nilai dan isinya adalah sisi dikali sisi. Oke ya. Luas ini nanti parameternya adalah sisi, tipenya adalah float. Nah, ini nilai ini dikirimkan untuk diproses lebih lanjut, ditampung pada variabel sisi. Terus di-return lagi ke main-nya. Oke. Jadi ini lebih simpelnya seperti ini. Next-nya, pengiriman data variabel. Kalau tadi pengiriman data ke fungsi, sekarang pengiriman data variabel ke fungsi. Nah, ini contohnya data variabel dikirimkan ke dalam fungsi. Jadi pada saat di sini di dalam main programnya ada 2 variabel dengan tipe data float, luas BS dan sisi BS ya. Di sini diinputkan nanti nih menghitung masukkan nilai bujur sangkar, masuk ke dalam sisi BS. Oke ya, masuk ke dalam sisi BS. Terus nanti untuk si luas BS-nya ini adalah nilai dari sisi BS yang dikirimkan ke dalam fungsi luas, di mana di fungsi luasnya diproses sisi dikali sisi ya. Si sisi BS ini jadi sisi, terus sisi dikali sisi. Dikembalikan lagi nanti ke sini, oke, dengan ditampilkan di luas BS-nya sama dengan sekian-sekian. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Karena ini nggak terlalu panjang sih materinya. Hampir sama dengan metode yang kemarin ya. Silakan kalau ada Pak, yang mau izin tanyakan. bertanya. Boleh. Untuk yang tadi Pak yang nilai sebelum setelahnya itu urutannya kenapa jadi berbeda ya Pak? Maksudnya nggak sesuai ini. Ini kan Contohnya. harusnya yang nilai sebelum ini terus nilai setelahnya terus nanti ininya, tapi kalau misalnya saat di output kan itu malah kebalikan gitu Pak. Di Yang halaman yang saat mana? yang itu bukan Yang bukan bukan di atas ya? Ini? ya bukan Pak, yang call by value. Nah Ini? itu Yang sama mananya? yang reference. Jadi kan harusnya kan nilai sebelum fungsi itu yang keduanya harusnya nilai yang setelah fungsi, tapi kenapa itu yang outputnya itu nilainya di dalam fungsi ya Pak? Oke, kita lihat main programnya ya.
Pokoknya sebelum main program ini ada deklarasi fungsi tambah ya, parameternya M sama N. Di main programnya ada dua variabel nih, A sama B. Ya, A-nya 5, B-nya 9. Nah, ini dia mau cetak nilai sebelum fungsi digunakan. Dicetaklah nilai A dan B. Ya, nilai A dan B dicetak nih di sini nih ya. Ada di nilai sebelum fungsi digunakan. A5, B9. Oke, A5, B9. Terus di sini dalam main programnya, ini ada pemanggilan fungsi tambah dengan mengirimkan variabel A dan B sebagai parameter untuk dalam fungsi tambah, ditampung A ke dalam M, B-nya ke dalam N. A ke dalam M, B-nya ke dalam N. Oke. Terus di sini di dalam fungsi tambahnya ada statement nih untuk M plus sama dengan 5. Ya. Tadi kan M ini dapat dari A ya, 5 ya, dapat dari A itu 5 ditambah 5. Berarti sekarang M-nya adalah 10. Oke, M-nya 10. N plus sama dengan 7. N dapat dari B 9 ditambahkan dengan 7 jadinya N sekarang adalah 16. Di dalam fungsi ada cetakan nilai di dalam fungsi tambah ya, dicetak M dan N-nya. Kecetaklah 10 dan 16. Di sini nih, yang kedua nih ya, cetakan atau di output yang kedua. Fungsinya udah selesai nih, balik lagi ke main program, masih lanjut. Nah, di main program dia mau mencetak atau dicetak nilai setelah fungsi digunakan, dicetaklah A dan B lagi. Ya, karena di sini nggak ada perubahan nilai, begitu dicetak A, B-nya tetap 5 dan 9. Walaupun di fungsi, ya A, B itu sebenarnya nilainya 10 dan 16. Di fungsinya udah jadi segitu. Karena A-nya udah digantikan dengan M, B-nya digantikan dengan N. Tapi kalau balik lagi ke main program, A-nya tetap 5, B-nya tetap 9. Berbeda dengan yang di call by reference. Ya. Kalau di call by reference, ini bisa dipakai untuk mengubah isi suatu variabel yang di luar dari fungsi yang melaksanakan pengubahan nilai dari satu variabel dan dilakukan di dalam fungsi. Jadi pada saat mengirimkannya modelnya dengan pointer, oke, ini dengan pointer nih, ya nanti nangkepnya dengan pointer, mengirimkannya dengan pointer reference nih. Oke ya, jadi kita nggak bahas yang ini, nilai di sebelum fungsi dipanggil keluarnya 4 dan 6. Kalau di sini contohnya 3 dan 7. Ini saya rubah aja deh. 3 dan 7, biar sama. 3 dan 7 ya. Oke, nilai sebelum pemanggilan fungsi kecetak A-nya 3, B-nya 7. Terus dikirimlah nih di sini nih. Ya, dengan pointernya ada reference ini. Dikirim ke dalam fungsi. A ke C, A ke parameter C, variabel B ke parameter D. Di mana dalam fungsinya nanti A akan ditambahkan 7 dan B-nya akan ditambahkan 5. Oke sih. Nah, C ini dapatnya dari A nih. Sekarang C nilainya adalah 3 ditambah 7 jadinya 10 dan D nilainya adalah 7 ditambah 5 jadinya 12. Nilai di akhir fungsi tambah kecetaknya pasti 10 dan 12. Dan begitu fungsinya udah selesai, balik lagi ke main program, nilai setelah pemanggilan fungsi mau cetak A sama B, nilainya udah berubah bukan 3 dan 7 lagi karena ada perubahan nilai di dalam fungsinya dengan menggunakan ini, pemanggilan dengan referensi atau call by reference. Gitu Mbak Nadia. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Silakan kalau lagi yang mau tanyakan. Nggak ada? Cukup, Pak. Pak Amir langsung cukup aja. Nggak ada yang nanya, cukup, Pak. Iya, saya jadi enak nih kalau nggak ada yang nanya. Bingung juga nih. Pak, jadi Nggak si mau. fungsi itu misalkan mau ditaruh di mana aja, asalkan di mainnya disimpan misalkan di tengah-tengah, maka akan munculnya juga di tengah-tengah gitu, Pak. Bikin fungsinya atau manggil fungsinya. Manggil fungsinya. Iya, Misalkan di main manggil fungsinya kita di akhir, maka cetaknya munculnya di juga di akhir. akhir gitu. Oh Betul, iya, betul. ya siap. Jadi posisi dia nanti munculnya tergantung manggilnya di mana. Di posisi mana di main programnya. Misalkan di line 1 ya, dia di line 1 udah jalan fungsinya. Atau di line yang terakhir ya di line terakhir baru jalan fungsinya. Atau di tengah ya baru di tengah jalannya. Itu ya. Posisinya tergantung pemanggilan di main programnya. Ya, meskipun dicetak fungsinya itu mau di awal juga tetap gitu, Pak ya. Mm-mm.
Iya. Ya, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Tidak ada? Wah, kayaknya pengertian nih teman-teman di sini. Tahu saya lagi lelah. Aduh, kita lagi dikejar-kejar akreditasi dan pekerjaan ini tuh jadinya begini. Oh gitu Pak. Mm-mm. Akreditasi itu kan sebenarnya wah curhat nih. Harusnya sih idealnya 1,5 tahun nyiapinnya, tapi kita cuma 6 bulan doang nyiapinnya nih. Jadi kerjanya berarti 3 kali lebih keras dari yang sebelumnya. Sebelumnya sangat keras 1,5 tahun. Jadi kalau 3 kali ya sangat 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 keras. Makanya. Aduh. Manajemen malah kasihan. Bulan Maret udah harus submit. Kalau saya masih bisa napas dikit lah habis Lebaran. Jaga kesehatan Pak, yang penting Pak. Pasti itu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada. Oke. Nah, berhubungan sama tadi info tadi, nah karena kita mau akreditasi, visi misi program studi dan universitas itu sudah disahkan semuanya. Nanti kalau nggak salah minggu depan ada sosialisasi dari kemahasiswaan dah per prodi. Nanti yang undang kayaknya Mas Rizky atau Bu Meta dah. Akan disosialisasikan eventnya kapan dan itu nanti sekalian kita acara ngobras lagi ya, ngobrol bareng santai lagi sama teman-teman semuanya dari seluruh angkatan. Sekalian itu ya, buat sosialisasi visi misi dan ngobrol, diskusi semua lah. Asik, sip Pak. Oke, nggak ada lagi yang mau tanyakan? Aman ya? Aman. Oke, kalau aman berarti nanti modulnya dipelajari. Kebetulan relevan atau nyambung banget dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi kalau teman-teman referensinya atau materinya kurang di Alprok bisa ke Dasprok juga. Atau sebaliknya, pengen lihat prakteknya lebih lanjut itu ada di Alproknya ya, algoritma dan pemrograman. Jadi jangan lupa dipraktekkan. Iya bener Pak, nyambung Pak. Iya. Oke. Kalau nggak ada lagi, berarti saya akhiri sampai di sini ya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Jangan lupa dieksplor lagi materinya, cari referensi lainnya, dipraktekkan juga biar lebih memahami materinya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian sikap dan segalanya. Saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak.